Kita berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Chandra Gunawan, dan kita sekarang berjumpa dalam sebuah program, yaitu konten misi atau Kompas Misi. Dalam program ini kita akan membicarakan, mendiskusikan mengenai berbagai aspek dari pelayanan misi. Kompas Misi adalah bagian dari pembelajaran kita di dalam memahami panggilan yang Tuhan berikan kepada semua orang percaya untuk hadir di dalam dunia ini menjadi saksi-saksi Tuhan. Untuk itu di dalam Kompas Misi yang pertama hari ini kita akan memikirkan mengenai definisi pengertian dari pelayanan misi. Mari saya mengundang kita untuk boleh bersama-sama belajar mengenai pelayanan misi. Apakah itu misi? Apakah itu pelayanan misi? Nah, kita tentu sering mendengar, sering juga membicarakan, bahkan mungkin kita juga mendukung pelayanan yang disebut sebagai pelayanan misi. Meskipun demikian, kita tidak berarti bahwa kita mengerti, kita memahami apakah itu pelayanan misi. Karena kita seringkali memiliki konsep-konsep yang tidak tepat waktu kita memikirkan mengenai terminologi misi. Nah, kita harus sadar, harus memahami bahwa istilah misi memang tidak ada di dalam Alkitab. Meskipun demikian, gagasan atau konsep misi itu adalah gagasan yang berakar dari ajaran Alkitab sendiri. Nah, jadi istilah misi sama dengan seperti istilah Tritunggal. Istilahnya memang tidak tertulis di dalam Alkitab, tetapi konsep yang diajarkan di dalamnya berakar dari ajaran Alkitab. Nah, itulah sebabnya maka penting sekali kita memahami apakah itu misi supaya kita tidak salah mengerti mengenai ajaran Alkitab tentang misi. Beberapa hal yang kita seringkali tanpa sadari pahami mengenai misi, pemahaman yang walaupun begitu umum tetapi keliru. Nah, ini adalah pemahaman-pemahaman yang kita akan bicarakan pada kesempatan ini. Yang pertama, beberapa orang seringkali beranggapan bahwa misi itu merupakan sebuah penginjilan. Perkataan atau konsep seperti ini, walaupun ada benarnya, tetapi tidak seluruhnya benar. Jadi misi itu lebih luas daripada penginjilan. Penginjilan adalah pelayanan yang dilakukan oleh orang-orang percaya, di mana mereka men-sharingkan iman mereka. Mereka memberitakan Injil Yesus Kristus kepada orang-orang yang belum mengenal atau belum percaya kepada Yesus. Itu adalah penginjilan. Penginjilan adalah bagian penting dari pelayanan misi, tetapi pelayanan misi tidak bisa diartikan sebatas sebuah penginjilan. Nah, jadi penginjilan merupakan bagian penting dalam pelayanan misi, tapi pelayanan misi lebih luas daripada sebuah penginjilan yang dilakukan orang-orang percaya ataupun dilakukan oleh gereja. Dan kesalahan kedua adalah sebagian orang menganggap bahwa misi itu adalah aksi sosial. Gereja seringkali mengambil bagian di dalam pelayanan sosial dalam masyarakat. Misalnya saja, sewaktu kita melihat begitu banyak orang-orang yang mengalami kekurangan, mengalami masa-masa sukar oleh karena pandemi corona, maka gereja kemudian melakukan aksi-aksi kemanusiaan yang bersifat sosial. Misalnya saja membantu kelompok orang-orang tertentu dengan bantuan sosial. Nah, walaupun
bantuan sosial atau kegiatan-kegiatan kemanusiaan merupakan bagian daripada pelayanan misi, tapi pelayanan misi melampaui daripada sekedar kegiatan sosial. Demikian juga dengan program atau kegiatan. Orang seringkali berpikir bahwa misi itu adalah bagian dari sebuah gereja, misi itu sebuah kegiatan, sebuah program kerja daripada gereja. Nah, maka kita harus memahami bahwa misi bukan sebuah program kerja, misi bukan sebuah kegiatan. Misi melampaui apa yang baik yang dilakukan dalam setiap program gereja. Misi adalah peran daripada gereja itu sendiri. Nah, itulah sebabnya hari ini dalam slide ini kita mencoba memikirkan apakah itu sebenarnya misi. Nah, jadi misi itu adalah partisipasi daripada gereja di dalam menghadirkan kerajaan Allah dalam dunia ini. Nah, jika kita membaca apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika dia memulai pelayanannya di dunia ini, Tuhan Yesus di dalam Matius 4 ayat 23, di sana dituliskan bahwa Yesus berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan kerajaan Allah dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Nah, jadi Tuhan Yesus ketika dia memulai pelayanannya, dia dikatakan memberitakan kerajaan Allah. Apakah yang dimaksudkan dengan memberitakan kerajaan Allah? Yesus memberitakan bahwa melalui kedatangan dirinya, melalui hadirnya Sang Mesias, yaitu Tuhan Yesus sendiri, maka apa yang dijanjikan Allah di dalam perjanjian lama bahwa Allah akan tinggal dan hidup bersama dengan umat Tuhan, dan ketika Allah dan tinggal dalam kehidupan umat Tuhan, maka kehidupan umat Tuhan dan dunia ini mulai mengalami pembaharuan, itu telah terjadi. Nah, itulah yang Yesus beritakan, yang Yesus kabarkan kepada orang-orang di Galilea pada waktu itu, bahwa dalam kedatangannya, melalui kehadirannya, melalui kedatangan Sang Mesias, maka pemerintahan Allah hadir dalam dunia ini. Allah hadir di dalam kehidupan manusia di dalam kedatangan Yesus. Nah, kenapa ketika Yesus datang ke dalam dunia, ia kemudian dikatakan melenyapkan segala penyakit, melenyapkan segala kelemahan? Itu dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk menunjukkan bahwa kedatangannya ke dalam dunia ini mengakhiri masa pemerintahan dari kegelapan atau dosa dalam dunia ini. Sebelum Yesus datang ke dalam dunia, hidup manusia dikuasai dosa. Sebelum Yesus datang dalam dunia, kegelapan, kuasa kegelapan mengendalikan kehidupan manusia, membuat manusia tidak bisa hidup bagi Allah. Tetapi waktu Yesus datang, maka manusia tidak lagi berada di bawah kuasa dosa, bahwa sejarah dunia ini berubah di dalam kedatangan Tuhan Yesus. Bahwa waktu Yesus datang, dunia menjadi dibawa kembali untuk menjadi milik Tuhan, untuk hidup dan melayani Tuhan. Itulah pesan utama daripada pemberitaan Yesus tentang kerajaan Allah. Nah, jadi misi adalah partisipasi daripada jemaat. Ini adalah dedikasi orang-orang percaya. Ini adalah dedikasi atau pelayanan orang-orang percaya di dalam apa? Di dalam memperlihatkan pemerintahan Allah dalam dunia ini melalui kehidupannya, melalui pelayanannya, melalui gereja yang Tuhan telah panggil untuk hadir dalam dunia ini. Nah, itulah misi. Jadi sekali lagi, apakah itu misi? Jadi misi adalah partisipasi, dedikasi. Itu adalah bentuk daripada pengabdian gereja kepada Tuhan. Mereka yang telah ditebus oleh Tuhan dari perbudakan dosa. Mereka yang telah menjadi umat Tuhan. Mereka berpartisipasi di dalam apa? Menghadirkan kerajaan Allah dalam dunia ini. Jadi Tuhan punya program bahwa melalui kedatangan Yesus, dunia ini harus berubah. Melalui kedatangan Yesus, dunia ini harus
eh, mengalami perubahan, tidak lagi di bawah kuasa dosa, tidak lagi di bawah kuasa kegelapan, tetapi dibawa kembali menjadi milik Allah. Dan itu yang Tuhan sedang kerjakan dalam dunia ini. Dan gereja memberikan dirinya untuk apa? Menjadi alat Tuhan di dalam menghadirkan kerajaan Allah. Nah, jadi misi sekali lagi adalah partisipasi gereja di dalam menghadirkan kerajaan Allah. Nah, maka hal kedua yang penting untuk kita boleh pikirkan adalah sampai kapan misi itu harus dikerjakan oleh gereja. Sampai kapan gereja harus melaksanakan misi Tuhan. Atau apakah tujuan akhir daripada gereja melakukan pelayanan misi? Maka jawabannya adalah gereja melakukan pelayanan misi sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Artinya, selama dunia belum sepenuhnya tunduk kepada Tuhan, atau selama dunia dalam proses mengalami pemerintahan Allah, maka gereja tetap ada dalam dunia ini untuk melakukan pelayanan misi. Jadi kapan dunia ini sepenuhnya menjadi milik Tuhan, kapan dunia ini sepenuhnya pemerintahan Allah hadir dalam dunia ini? Maka jawabannya adalah ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Nah, waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali dikatakan oleh Alkitab, maka langit dan bumi menjadi satu, sorga turun ke atas bumi. Nah, terminologi itu memperlihatkan bahwa dalam kedatangan Yesus yang kedua kali, kerajaan Allah sepenuhnya, secara sempurna akan hadir dalam dunia ini. Nah, maka pelayanan misi harus terus dilakukan oleh gereja sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Nah, jadi akhir zaman atau kedatangan Tuhan itu adalah puncak daripada pemerintahan Allah. Itu adalah puncak daripada kehadiran Allah dalam dunia ini. Dan di akhir zaman Tuhan akan hadir sepenuhnya, manusia akan sepenuhnya, orang-orang yang di dalam Tuhan ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, maka orang-orang percaya akan sepenuhnya hidup di dalam Tuhan dan dunia ini sepenuhnya menjalankan kehidupannya dalam ketaatan kepada Tuhan. Nah, jadi pelayanan misi adalah bagian dari sejarah Allah dalam menghadirkan kerajaannya di dunia ini. Nah, gereja tidak menghadirkan kerajaan Allah dari dirinya sendiri. Tuhan, Allah lah yang sedang mengerjakan pekerjaan misi sesungguhnya dalam dunia ini. Gereja hanyalah menjadi alat, memberi dirinya menjadi instrumen di dalam proses menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Nah, maka di dalam pelayanan misi, kita harus menyadari bahwa pelayanan misi sesungguhnya adalah pelayanan milik Tuhan, bukan pelayanan milik gereja. Pelayanan misi menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini itu karya Tuhan. Gereja hanyalah memberi dirinya mengambil bagian di dalam pelayanan misi yang Tuhan kerjakan. Memberi dirinya di dalam menghadirkan kerajaan Allah dalam dunia ini. Kita tentunya sebagian di antara kita banyak yang hafal dengan doa Bapa kami. Dalam doa Bapa kami kita berkata, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Nah, waktu kita berdoa kepada Tuhan, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Inilah doa yang Tuhan ajarkan kepada kita supaya apa? Supaya pemerintahan Allah, kerajaan Allah hadir di bumi seperti di sorga. Di sorga Allah memerintah. Memerintah segala sesuatu berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Tapi dunia ini belum, ketika Tuhan datang ke dalam dunia ini mulai mengalami perubahan. Sebelumnya dunia ini dikuasai, dikendalikan oleh dosa dan kegelapan. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, maka dunia ini mulai berubah. Dunia ini mulai kembali kepada tujuan penciptaannya, yaitu apa? Hadir untuk melayani Sang Pencipta, melayani Tuhan. Dan gereja hadir dalam dunia ini untuk apa?
untuk melanjutkan apa yang Tuhan telah kerjakan di dalam dunia ini, menghadirkan kerajaan Allah dalam dunia ini. Tuhan tidak membutuhkan gereja untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam dunia ini. Tetapi Tuhan berkenan memakai kita untuk mengambil bagian di dalam karya yang Dia sedang kerjakan, menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Itulah misi. Jadi misi sekali lagi adalah panggilan Allah kepada gereja. Untuk apa? Untuk membawa dunia ini kembali kepada ketaatan kepada Tuhan. Membawa manusia untuk boleh hidup di dalam kehendak ataupun hidup di dalam pemerintahan Allah. Itulah sebabnya maka segala sesuatu yang gereja lakukan untuk membuat dunia ini kembali kepada Tuhan itu adalah pelayanan misi. Sekali lagi, bahwa segala sesuatu yang gereja lakukan untuk menghadirkan kerajaan Allah, untuk membawa dunia ini kembali kepada tujuan penciptaannya, yaitu melayani Tuhan, hidup menurut kehendak Tuhan, itu adalah pelayanan misi. Sebaliknya, segala sesuatu yang gereja lakukan, yang orang percaya lakukan, yang tidak ada kaitannya dengan sebuah dedikasi orang-orang percaya untuk menghadirkan pemerintahan Allah di dunia ini, itu bukan pelayanan misi. Itulah sebabnya maka di dalam pelajaran hari ini kita sudah belajar mengerti mengenai apa yang paling substansial di dalam pelayanan misi. Jadi pelayanan misi bukan sekedar program, pelayanan misi bukan sekedar penginjilan, pelayanan misi bukan sekedar aksi sosial. Penginjilan adalah bagian daripada pelayanan misi, karena penginjilan adalah upaya kita di dalam membawa manusia untuk apa? Untuk hidup menurut panggilan Tuhan, untuk hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan, untuk hidup sebagai umat Tuhan, untuk hidup dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Nah, maka dalam konteks ini penginjilan merupakan bagian awal, bagian penting di dalam pelayanan misi. Demikian juga dengan kesaksian sosial. Itu akan menjadi sebuah pelayanan misi ketika apa? Ketika kesaksian sosial yang kita lakukan merupakan bagian daripada sebuah upaya kita men-sharingkan nilai-nilai kerajaan Allah bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, ketika kita melakukan semuanya itu untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam dunia ini, maka kita sedang melakukan pelayanan misi. Saya berdoa kiranya pelajaran yang singkat hari ini mengenai pelayanan misi menolong kita mengerti, memahami apakah itu sesungguhnya pelayanan misi. Tuhan kiranya memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian.